Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita membahas tentang salah satu, mungkin bisa dikatakan pungli. Jadi gini, setiap tahun ajaran baru sekolah itu membuat kurikulum. Nah, selama saya menjabat, di awal jabatan saya juga saya selalu membuat kurikulum buatan sendiri. Tapi yang harus diketahui oleh teman-teman yang lain, kepala sekolah yang baru, juga Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Nareang, Bapak Aing, Pak Luki, dan Pak Dedi, saya sangat merasakan sekali tekanan, hambatan, dan tidak diberinya akses pada saat pembuatan kurikulum itu. Saya bikin sendiri. Ada saja alasan untuk disalahkan atau perbaikan. Beda dengan kurikulum yang kalau saya boleh katakan itu dikondisikan oleh pengawas. Maksudnya sekolah itu dibikinkan oleh pengawas atau orang yang dipercaya dengan membayar sejumlah uang sekian. Nah, disinilah dari beberapa tahun saya bikin sendiri, saya mencoba untuk beralih dibikinkan kisaran uang untuk membuat kurikulum itu sekitar 800.000 kalau di kecamatan yang dulu. Tapi saya nanya karena saya agak sedikit curiga kemungkinan itu ada untuk jatah kepala sekolah. Jadi muncullah angka di angka 650. Nah, yang harus Pak Bupati, Pak Gubernur ketahui, di angka 650.000 itu kurikulum itu disepakati akan dibikinkan. Harga itu sudah termasuk tanda tangan pengawas sampai tanda tangan pejabat distrik. Tadi pembayaran itu melalui yang kemarin saya bahas, melalui ketua gugus. Jadi Bapak Bupati, Pak Gubernur harus ketahui, mereka pengawas sampai pejabat distrik itu minta tanda tangan itu berbayar. Dari dulu itu dan sampai sekarang inspektorat atau siapapun gak ada yang berani mengungkap, menelusuri, seolah-olah tidak ada praktik seperti itu. Yang hanya dibebani, ditakuti kepala sekolah aja bahwa penggunaan dana bos harus sesuai dengan. Nah, kembali ke angka 650 ribu itu sampai menjelang akhir tahun pelajaran tidak menerima selembar pun saya. Saya tanya balik,
Berkali-kali tidak ada jawaban. Akhirnya bikin sendiri, tapi uang 650 itu tidak kembali. Nggak tahu kemana itu. Akhirnya saya bikin lagi sendiri. Jadi kemarin saya katakan bahwa banyak uang mengalir di gugus ini. Kemarin istilahnya K3S, sekarang koordinator gugus atau kota. Di situ uang yang nyata-nyata uang itu tidak bisa di SPJ-kan. Tolonglah. Jadi bagaimana sekolah bisa, kepala sekolah bisa, guru bisa mandiri, punya kompetensi, kalau pengawas sampai setingkat pejabat distrik itu, saya nih merasa nih, mereka seolah-olah kepala sekolah dan guru dan yang lainnya nih, seolah dipaksakan bodoh, gak boleh bisa ini bisa. Harus ketergantungan mereka. Apalagi berbayar tuh tangannya. Dan itu membebani sekolah. Jadi tolong ditindaklanjuti. Seharusnya pengawas sampai pejabat distrik yang terkait itu memberikan pelayanan, tidak menunggu keluhan, proaktif seharusnya, biar pendidikan kita ada perubahan lebih baik. Selalu polanya seperti itu. Sama seperti yang kemarin saya bahas tentang naskah soal. Jadi saya kasihan kepada kepala sekolah yang baru, itu selalu ditakut-takuti, pemeriksaan, akan di penjara, harus pengembalian uang dan sebagainya. Makanya sampai sekarang itu minat untuk menjadi bendahara di sekolahan, untuk minat menjadi kepala sekolah di SD negeri minim. Tuh. Kalaupun ada yang minat setelah dia menjabat, dia tahu bahwa di sekolah itu banyak hutangnya tadi, banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa di SPJ-kan. Pengeluaran. Tolong nih Pak Luki, Pak Dedi, mulai sekarang itu ada perubahan. Makanya saya katakan sudah nyata-nyata pendidikan di daerah kami ini banyak kesalahan, banyak kegagalan. Kenapa masih bisa dipertahankan orang-orang yang ada di sekitar, pejabat di sekitar ini? Saya nggak tahu cara berpikirnya. Mungkin saya nggak nyampe ke sana. Saya mohon maaf kalau itu. Tapi saya berharap pendidikan di Indramayu itu ke depan orang-orang yang pejabatnya itu tidak hanya menunggu uang receh dari sekolahan. Apalagi nih harus diketahui juga, setiap kegiatan monep, kalau dulu istilahnya PTS, UTS, sekarang asesmen tengah semester, itu pengawas datang atau tidak, sekolah tuh harus bayar itu tuh kegiatan monep. Nggak tahu uangnya untuk apa tuh. Mudah-mudahan aja sekarang tuh nggak ada seperti itu. Termasuk pejabat di sini juga biasanya nggak pernah monep itu. Yang monep seperti itu, ke sekolah-sekolahan yang muridnya banyak, yang bagus ya tadi. Hanya sebatas saya menduga menunggu ada uang receh yang dikeluarkan itu tuh. Selamitan kalau bahasa di sini. Jadi kalau tidak ada uang itu tuh, ya kerjanya begitu, mempersulit, memperlambat. Ada aja temuannya, ini salah, harus diperbaiki dan sebagainya.
Padahal nyata-nyata mereka tidak pernah memberikan arahan di awal. Jadi mudah-mudahan ke depan ada perbaikan, terutama menghilangkan pungli itu, tapi tidak mengurangi pelayanan terbaik. Banyak tuh begitu sampai sekarang. Mudah-mudahan tuh. Selanjutnya kita akan bahas yang lain lagi. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberes, selalu bebenah pendidikan biar hebat di Indramayu.